Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, kembali lagi di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling menggetarkan dalam sejarah para nabi. Sebuah cerita tentang kesabaran, keimanan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan membahas kisah Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang dijuluki Ulul Azmi karena ketabahannya yang luar biasa. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai tersesat. Mereka meninggalkan ajaran untuk menyembah Allah yang Maha Esa, dan beralih menyembah berhala. Nama-nama seperti Wad, Suwa, Yaguts, Yauke, dan Nasr menjadi sesembahan mereka. Patung-patung yang awalnya dibuat untuk mengenang orang-orang saleh, justru disembah dan dianggap Tuhan. Di tengah kegelapan syirik inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang hamba Nia yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tugas Nabi Nuh sangatlah berat, yaitu mengajak kaumnya kembali ke jalan tauhid. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, beliau memulai dakwahnya. Beliau tidak kenal lelah, berdakwah siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau mengingatkan kaumnya tentang nikmat Allah, tentang penciptaan langit dan bumi, dan tentang hari pembalasan. Beliau menjelaskan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, bukan patung-patung bisu yang mereka buat sendiri. Bayangkan teman-teman, betapa luar biasanya kesabaran Nabi Nuh. Beliau melakukan ini bukan sehari, sebulan, atau setahun. Al-Quran mengisahkan bahwa beliau berdakwah selama 950 tahun, sebuah rentang waktu yang sulit kita bayangkan. Namun, apa respon kaumnya? Sayangnya, mayoritas dari mereka menolak mentah-mentah. Mereka menutup telinga rapat-rapat, bahkan menutup wajah mereka dengan pakaian agar tidak melihat atau mendengar seruan kebenaran. Mereka tidak hanya menolak, tapi juga menghina dan mencemooh Nabi Nuh. Para pemuka kaum yang sombong berkata, "Kami melihatmu hanyalah manusia biasa seperti kami, dan pengikutmu pun hanya orang-orang rendahan di antara kami. Kami tidak melihat kamu punya kelebihan apapun. Bahkan kami yakin kamu adalah seorang pembohong." Ejekan dan hinaan menjadi makanan sehari-hari bagi Nabi Nuh dan segelintir pengikutnya yang setia. Meski begitu, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Beliau terus berdakwah dengan sabar, berharap suatu saat kaumnya akan sadar. Namun, kekerasan hati kaumnya sudah mencapai puncaknya. Mereka merasa dakwah Nabi Nuh mengganggu tradisi nenek moyang mereka. Kesombongan telah membutakan mata hati mereka. Setelah beratus-ratus tahun berdakwah tanpa hasil yang signifikan, dan setelah melihat penolakan yang begitu keras, Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa kepada Allah. Beliau mengadukan segala usahanya dan memohon pertolongan. Kaumnya yang kafir justru semakin menjadi-jadi. Mereka dengan angkuh menantang Nabi Nuh. "Wahai Nuh, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan itu, jika kamu memang orang yang benar." Tantangan ini adalah puncak dari pembangkangan mereka. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Namun, sebelum azab itu datang, Allah memberikan sebuah perintah yang sangat unik dan terdengar tidak masuk akal bagi kaumnya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar, sebuah bahtera, di atas daratan yang jauh dari laut. Bisa kalian bayangkan? Tentu saja, ini menjadi bahan tertawaan baru bagi kaum kafir. Setiap kali mereka melewati Nabi Nuh yang sedang bekerja keras membangun kapal, mereka mengejek, "Wahai Nuh, sejak kapan kamu jadi tukang kayu? Kamu membangun kapal di tengah daratan kering. Apa kamu sudah gila?" Nabi Nuh tidak menggubris ejekan mereka. Dengan penuh ketaatan dan keyakinan pada perintah Allah, beliau dan para pengikutnya terus membangun bahtera itu. Mereka tahu, perintah Allah pasti mengandung hikmah yang besar. Setelah bahtera raksasa itu selesai, Allah pun memberikan instruksi selanjutnya. Nabi Nuh diperintahkan untuk membawa serta para pengikutnya yang beriman yang jumlahnya disebut tidak lebih dari 100 orang beserta keluarganya, kecuali mereka yang ingkar. Selain itu, ada perintah yang lebih menakjubkan lagi. Nabi Nuh harus membawa serta sepasang dari setiap jenis binatang ke dalam kapal itu. Jantan dan betina, semuanya, dari serangga terkecil hingga hewan terbesar,
dinaikkan ke dalam bahtera. Saat semua telah berada di dalam kapal, tibalah saat yang dinantikan. Tanda-tanda azab mulai terlihat. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Tidak seperti hujan biasa. Dari dalam bumi, mata air pun memancar dengan dahsyat. Air dari langit dan air dari bumi bertemu, menciptakan sebuah banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air naik dengan cepat, menelan rumirama, pepohonan, dan segala yang ada di daratan. Kaum kafir yang tadinya tertawa, kini panik dan berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Di tengah amukan air bah itu, ada satu pemandangan yang menyayat hati Nabi Nuh. Beliau melihat salah seorang putranya, Kanean, yang menolak untuk beriman. Kanan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke puncak gunung. Dengan hati seorang ayah yang penuh kasih, Nabi Nuh memanggilnya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun, Kanean yang sombong menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah ini." Nabi Nuh kembali berseru, "Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah hari ini selain Allah sendiri." Tapi Kanen tetap menolak. Seketika, sebuah ombak besar datang dan menelannya. Ia tenggelam bersama kaumnya yang durhaka. Ini adalah pelajaran yang sangat berat bagi Nabi Nuh, bahwa ikatan keimanan lebih kuat daripada ikatan darah. Banjir terus meninggi, hingga menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Tidak ada satupun orang kafir yang selamat. Semua binasa ditelan amukan air. Hanya bahtera Nabi Nuh dan seluruh isinya yang terapung dengan aman di atas air, berlayar dengan izin dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semua kaum kafir binasa, Allah pun berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Seketika, hujan berhenti, air mulai surut, dan bahtera itu pun mendarat dengan selamat di atas gunung Judi. Nabi Nuh, keluarganya yang beriman yaitu Sam, Ham, dan Yafid serta para pengikutnya, dan semua binatang, turun dari bahtera untuk memulai kehidupan baru di bumi yang telah disucikan. Dari ketiga putra Nabi Nuh inilah, konon seluruh umat manusia di muka bumi ini berkembang biak dan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Sahabat beriman, banyak sekali pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil dari kisah agung ini. Pertama, kesabaran tanpa batas. Bayangkan, berdakwah 950 tahun dengan penolakan yang konsisten. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menyerukan kebaikan, seberat apapun tantangannya. Kedua, pentingnya keimanan dan ketaatan mutlak kepada Allah saat diperintahkan membuat kapal di darat. Nabi Nuh tidak bertanya, beliau taat. Ketaatan inilah yang membawa keselamatan. Ketiga, azab Allah itu nyata bagi mereka yang ingkar dan sombong. Jangan pernah meremehkan peringatannya. Dan yang terakhir, kisah Kanean mengajarkan kita bahwa hidayah adalah milik Allah dan keselamatan hanya bagi mereka yang memilih jalan keimanan, siapapun orang tuanya. Semoga kisah Nabi Nuh alaihissalam ini bisa menguatkan iman kita, menambah kesabaran kita dalam menjalani hidup, dan membuat kita semakin taat kepada parini-parina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu memohon petunjuk Nia dalam setiap langkah yang kita ambil. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.